terdengar? Terdengar. Yes. Oke, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat dan kita hormati bersama Bu Kabid Kesmas, Bu Sri Puji Astuti SKM Mkes, yang saya hormati, saya banggakan teman-teman bidan koordinator Puskesmas, penanggung jawab program ibu, penanggung jawab program anak, yang kami hormati, yang kami sayangi, teman-teman bidan desa semuanya. Alhamdulillah kita ketemu kembali di series yang kedua, si Buba, nggih. Untuk pertemuan ini kembali nanti kita melanjutkan yang pelayanan ANC kemarin yang sudah disampaikan oleh Bu Kabid. Series ini adalah melanjutkan materi yang kemarin. Oke, Bu Kabid izin melaporkan untuk peserta hari ini ada beberapa yang izin. Salah satunya Mbak Mas Adah karena sedang berduka. Kemudian tadi Mbak Bikor dari Sayung 2, Mbak Rahma ada infartu. Dan beberapa ada yang masih di lapangan tapi sudah join juga. Ini pesertanya ada 123 tetapi bergabung dari beberapa puskesmas dari total 390. Teman-teman siap untuk menerima materi seri si Buba yang kedua, nggih? Siap, Mas. Oke, Siap. izin share screen. Ya, selanjutnya untuk yang terhormat Bu Sri Puji Astuti M SKM MKes kami persilahkan di sini. Sekson, apakah suara saya terdengar, Ibu semuanya? Terdengar jelas, Bu. Jelas, baik, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YouTube-nya kok enggak ketok ya? Bentar ya. Oh ya. Saya pengen melihat ibu-ibu semuanya ya. Sebelum kita mulai ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di series si Buba series yang kedua ya. Yang kemarin sudah kita laksanakan ya, dan ini kami di tim Kesmas bersama bidang subbidang Keska dan Gizi lengkap komplit mengikuti. Kemudian semua ibu-ibu bidan koordinator saya berharap juga mengikuti lengkap. Kemudian ibu dan programmer anak saya berharap juga mengikuti lengkap. Kemudian ibu-ibu semuanya bidan desa kami berharap juga bisa mengikuti dengan lengkap ya, sehingga kesinambungan antara yang kemarin sama hari ini itu betul-betul nanti tertanam, kemudian termemori di ibu-ibu semuanya, dan bisa dilaksanakan langsung pada saat ibu-ibu memberikan pelayanan kehamilan. Izin share screen. Mana share screen-nya? Itu ya. Ya. Gitu. Ini. Kita tidak bawa tuh. Tidak bawa virtual background. Oh, sudah ya. Oke. Mbak. Apakah materinya sudah terlihat, ibu-ibu semuanya? Apakah materinya sudah bisa dilihat slide-nya?
Bisa, Bu. Ampun, Bu. Oke Bisa, ya. Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, ibu-ibu yang kami hormati, kami cintai, saya berharap jangan ada yang off kamera karena kami pantau dari sini, karena kami hanya membutuhkan waktu panjenengan 24 jam itu hanya 1 jam, dan ini sangat penting sekali ya, sekali melewatkan tentunya hasilnya tidak bisa maksimal. Apalagi sambil disambi ya, jadi khusus kalau bisa diupayakan setiap jam 1 sampai dengan jam 2 betul-betul fokus mengikuti ini. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya tentunya bisa direncanakan sedemikian rupa, kecuali kalau memang ibu-ibu melakukan pendampingan di dalam rujukan. Ibu-ibu, kemarin kami sudah menyampaikan ya, saya sudah sampaikan tentang pemeriksaan kehamilan ya. Apa sih peran bidan dan bidan desa di dalam pelayanan kepada ibu hamil? Kemudian kami juga sudah eh, jelaskan eh, apa yang harus kita lakukan dalam pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil yang pertama kali. Sehingga kemarin memang mengurainya panjang, dan apa yang kami sampaikan kemarin itulah rekomendasi dari kami, dan itulah yang harus panjenengan tindak lanjuti bersama. Kemudian untuk saat ini ya, kita membahas bagaimana sih kita melaksanakan atau memberikan pelayanan kepada ibu hamil dalam pelayanan ANC secara efektif dan yang baik, kan begitu. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Yaitu yang pertama, ketika kita memberikan pelayanan ANC agar kita itu betul-betul efektif dan menghasilkan yang baik ya, kita tidak hanya berbicara tetapi bagaimana kita juga mendengarkan, karena pelayanan antenatal yang efektif itu lebih ke arah kita menjalin sebuah hubungan untuk saling percaya. Nah, sehingga kalau misalnya kok ada kasus ibu bidan itu sudah memberikan arahan, edukasi kepada ibu hamil tersebut, kemudian ibu hamil itu tidak mau menindaklanjuti atau apa yang disampaikan oleh bidan tidak ditindaklanjuti, maka itu artinya ada ketidakpercayaan ibu hamil tersebut kepada bidan. Itu kita analisisnya ke sana. Kenapa? Walaupun sebenarnya juga ada apa namanya, masyarakat yang memang betul-betul kalau saya boleh menyampaikan tidak mudah untuk diberikan sebuah edukasi atau arahan, tapi saya yakin itu hanya kecil gitu ya. Nah, kalau kita sudah membina hubungan yang baik, kemudian kita memberikan bagaimana rasa percaya mereka terhadap kita, maka apa yang kita ucap, kita sampaikan ya pasti akan ditindaklanjuti. Kemudian pada saat kita memberikan pelayanan antenatal, asuhan antenatal ya, itu tujuan kita adalah bagaimana kita membantu setiap ibu hamil dan keluarga itu ya sampai pada membuat rencana persalinan. Karena kemarin saya sudah menyampaikan bahwa panjenengan itu wajib memberikan pelayanan 1 bulan sekali pada kasus normal dan 2 minggu sekali pada kasus ibu hamil yang bermasalah ya. Maka setiap tahapan pertemuan, terutama adalah di tribulan ketiga, panjenengan sudah harus melakukan pendampingan nanti mau melahirkan di mana, rencananya bagaimana, dan lain sebagainya. Tentunya itu adalah disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Untuk itu, pada saat panjenengan melakukan pemeriksaan kehamilan, kemudian di situ panjenengan sudah melakukan screening dan deteksi, maka di situ sudah kita punya mapping, punya gambaran ibu hamil di tempat saya yang kira-kira nanti melahirkan di rumah sakit atau kira-kira nanti melahirkan bisa normal itu mana saja, itu sebagai pedoman utama. Kemudian pada saat memberikan asuhan antenatal ya, ibu-ibu saya berharap juga membantu ya, membantu ibu hamil tersebut ya, termasuk keluarganya. Karena kalau hanya ibu hamil saja mengetahui, memahami, kemudian suami atau keluarga dia juga tidak ada kesepahaman, maka ketika kita menghadapi masalah komplikasi pada saat kita kunjungan menemui komplikasi, maka tantangan kita, hambatan kita itu adalah pada keluarga dan eh, suaminya. Untuk itu kita juga harus mempersiapkan, misalnya ibu hamil tersebut, oh ya ini punya komplikasi, nanti harus begini dan lain sebagainya. Itu insya Allah kalau resep dari kami ya dengan panjenengan sudah kita bebaskan dari
job-job yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya di puskesmas, ini bisa maksimalisasi di sini. Terus kemudian juga panjenengan membantu mereka melakukan penapisan, kira-kira ibu hamil tersebut itu nanti harus melahirkan di rumah sakit atau tidak. Itu sudah sejak pendampingan pada saat kehamilan ya. Kemudian juga panjenengan nanti bagaimana bisa mendeteksi, kemudian juga intervensi terhadap komplikasi-komplikasi yang tentunya mengancam jiwa ibu hamil tersebut. Nah, ibu-ibu, masalah nanti untuk mendeteksi ya akan kami perdalam lagi, akan kami pertajam lagi. Saya ajak nanti semua teman-teman untuk ketajaman di dalam hal mendeteksi termasuk screening. Karena kemarin kami sudah menyampaikan kelemahan kita sampai adanya AKI, AKB yang tinggi, hasil analisa kalau dari internal, artinya adalah dari sisi kita, itu kelemahan salah satunya adalah pelaksanaan screening dan deteksi pada saat ibu hamil. Tuh. Kemudian apalagi? Nah, pada usia kehamilan 28 minggu ya, paling tidak itu maksimal ya. Paling tidak itu kalau ada gemeli sudah kita deteksi. Kemudian kalau misalnya ada kelainan letak itu juga kita harusnya lebih mendeteksi ya. Nah, itu tentunya dibutuhkan sebuah keterampilan bagaimana pada saat panjenengan melakukan palpasi. Sehingga kalau khusus untuk pemeriksaan kehamilan kita memberikan pelayanan ANC, nggak bisa kita tergesa-gesa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Hasilnya tidak bisa maksimal. Kejadian kematian bayi khususnya di tahun 2025 ya, keakibat gemeli itu ternyata tinggi sekali ya. Sehingga dia lahir prematur ya, kurang dari usia yang mengakibatkan berat badan janin sangat tidak layak sehingga terjadi kematian gitu ya. Nah, itu kalau bisa dideteksi sejak awal mungkin edukasi-edukasi yang kita berikan ya itu akan bisa mungkin dilaksanakan oleh si ibu hamil mungkin bagaimana gerak dia, bagaimana makan dia, bagaimana dia kalau hubungan suami istri itu sangat mempengaruhi sekali. Kemudian ya kita juga memberikan konseling pada ibu tentunya sesuai dengan usia kehamilannya ya pada 3 bulan pertama itu kira-kira apa, kemudian masalahnya dia apa. Jadi kalau kita memberikan edukasi atau konseling sesuaikan dengan usia kehamilan dan kondisi kehamilan ibu itu. Nah, ini tentunya membutuhkan sebuah strategi. Panjenengan harus punya apa namanya daftar-daftar kira-kira edukasi apa sih yang harus kami berikan. Tapi nanti ada juga hal ini kami sampaikan di tahap seri-seri berikutnya gitu ya. Kira-kira edukasi, promosi, pendidikan kesehatan apa yang harus panjenengan berikan kepada ibu hamil. Memberikan imunisasi TT bila diperlukan termasuk adalah tablet tambah darah. Ibu-ibu harus pahami dalam perkembangan itu akan terjadi perubahan-perubahan termasuk adalah jenis tablet tambah darah ya. Kalau dulu adalah tablet darah TTD, tapi kalau sekarang itu adalah namanya MMS. Ini nanti diberlakukan mulai tahun 2025. Lah MMS itu apa? Nah ini artinya apa? Jangan sampai kita tidak mengetahui yang jelas itu tupoksi kita perkembangan harus update ya. Oke. Kemudian apalagi ya bagaimana kita ini sepele ya, tetapi lebih ke arah attitude. Tapi itulah bentuk penghargaan kita ya. Kalau menyapa ibu ya dengan nyaman, panggil namanya. Ini sebenarnya teori yang sudah lama sekali. Tetapi terkadang kita abaikan karena kita sudah terbiasa begitu loh. Terbiasa mungkin karena dekat, mungkin karena sudah akrab. Akhirnya menjadi pola komunikasi kita, pola bicara kita ya demikian ya. Ini saya mengingatkan kembali. Yuk kita bersama-sama semuanya memperbaiki diri dari hal-hal yang sifatnya umum maupun yang sifatnya khusus. Kemudian pada saat kita memberikan asuhan antenatal ya, betul-betul kita mendapatkan riwayat kehamilan ibu. Dengarkan dengan teliti apa yang diceritakan oleh ibu, ambil simbol-simbolnya, kemudian tujuannya untuk apa? Untuk kita catat secara singkat di pikiran kita, untuk nanti kita kaitkan dengan data-data yang lain. Karena data antara satu dengan yang lain itu akan kadang ada korelasi yang mengarah ke suatu kondisi tertentu. Kemudian pada saat melakukan pemeriksaan fisik, ya tentunya memang seperlunya fokus saja pada tahapan-tahapan yang kemarin saya sampaikan. Kemudian kalau untuk melakukan pemeriksaan laborat ya, itu ya kita harus tahu normalnya berapa, tidak normalnya berapa. Termasuk ya sepele ya.
termasuk hasil pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB tujuannya apa dilakukan? Kan untuk mengetahui apakah ibu terjadi anemi apa tidak. Lah kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya, batasan anemi itu berapa? Yang anemi ringan berapa? Yang anemi sedang berapa? Yang anemi berat berapa? Nah, itu juga kami ketika di lapangan mencoba menggali antara satu bidan dengan bidan yang lain beda. Lah kok bisa? Secara atribut kita kan sama. Tetapi kenapa secara knowledge kita kok tidak ada persamaan persepsi? Nah, tentunya kalau dari segi apa namanya pedomannya saja kita tidak sama, maka yang terjadi intervensinya juga beda gitu. Nah, ini. Jadi ini nanti semua akan ada di materi kami ya. Jangan khawatir karena niatan kita itu baik ya, maka kami mohon bergayung sambutnya dari ibu-ibu semuanya gitu ya. Kemudian juga apa sih kira-kira kebutuhan ibu hamil tersebut yang belum dipenuhin gitu. Artinya ya sih bukan materi ya, mohon maaf ya, kebutuhan yang kaitan sama kehamilan dan itu yang ada kaitan dengan keilmuan kita yang ibu hamil belum tentu punya begitu. Terus kemudian selanjutnya kapan harus jadwal kunjungan ulang ya. Kemudian juga memastikan mengajari kepada ibu tersebut ya bahwa mana sih tanda-tanda bahaya ya. Saya yakin ibu-ibu semuanya khususnya bidan desa itu pasti setiap bulan melakukan kelas ibu hamil. Yang jadi pertanyaan kelas ibu hamil selama ini bagaimana begitu. Nah, ini untuk ke depan, untuk kelas ibu hamil, panjang lebih oriented dari program-program yang kami sampaikan, termasuk pendalaman tentang kehamilan itu. Karena kami berharap penuh hamil dikawal dari awal sampai akhir. Semua itu masalahnya bermuara dari kehamilan, begitu ya. Kemudian jangan lupa tulis apa yang kalian lakukan dan lakukan apa yang panjenengan tulis karena dokumentasi hasil kunjungan itu sangat penting sekali. Sebagai apa? Itu kan rekam jejak hasil pemeriksaan ya. Jadi nanti bisa sebagai bahan pembanding menganalisis antara ya pelayanan hasil pelayanan kemarin sama yang ini atau yang ini dengan yang akan datang. Bisa jadi yang memberikan pelayanan ANC ibu hamil itu adalah bidan itu. Bisa jadi bidan sana, bidan sini. Nah, tujuan pendokumentasian ini adalah sebagai bahan informasi untuk tenaga kesehatan yang mungkin melakukan pemeriksaan kepada kehamilan itu. Kemudian ya, untuk kebijakan program, saya membahas masalah kebijakan program. Semuanya sudah tahu ya bahwa minimal selama kehamilan ya itu adalah 6 kali. Yaitu 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Itu adalah kebijakan program minimal atau paling sedikit. Tetapi sebagai intervensi ya di Kabupaten Demak dengan adanya hasil telaah kematian ibu dan kematian bayi, maka tidak ada lagi kalimat 6 kali. Tapi tadi saya sematur adalah setiap bulan 1 kali pada normal dan 2 minggu sekali pada ibu yang bermasalah. Kalau batasan-batasan trimester pertama itu hamil berapa minggu, ya tentunya sampai 12 minggu ya. Nah, trimester kedua itu sampai berapa minggu? Ya 12 sampai 24 minggu kan begitu. Kemudian kalau trimester ketiga itu berapa minggu sih? Yaitu 24 sampai dengan 40 minggu. Nih. Ini saya sementara menyampaikan secara umum ya. Nanti secara detail akan upas. Nah, kemudian ibu-ibu yang kami banggakan pada setiap kunjungan antenatal, pada setiap kunjungan ibu hamil, pada saat dengan memberikan pelayanan kepada ibu hamil, itu informasi-informasi penting harus panjenengan menjadi pedoman. Yang pertama, ketika trimester 1, yaitu sebelum usia 14 minggu, ya, yang informasi penting yang penting harus panjenengan lakukan adalah pertama, bina dulu, bina suasana, bina lingkungan, ya, antara bidan dan ibu hamil tersebut untuk menumbuhkan trust atau saling percaya. Kemudian pada trimester 1, deteksilah masalah-masalah dan termasuk rekomendasi apa yang diberikan oleh ibu hamil tersebut.
Misalnya pada saat trimester pertama itu kan ada kontak langsung tuh ya, pemeriksaan oleh dokter, ada pemeriksaan USG juga. Nah, itu tujuannya selain pemeriksaan USG untuk menentukan usia kehamilan, itu juga kira-kira untuk mendeteksi apa sih yang ada di dalam eh, je- eh, eh, di dalam kehamilan itu. Terus kemudian karena sudah kontak dengan dokter, maka juga akan di-screening kira-kira ibu punya penyakit apa. Nah, kalau misalnya ada rekomendasi-rekomendasi, maka trimester 1 itu ibu harus penting untuk bagaimana informasi itu dideteksi secara dini. Kemudian pada trimester 1 ya, informasi penting lagi adalah bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya masalah. Panjenengan saya kasih tugas dari awal. Tugas ibu-ibu semuanya ketika menjalankan tugas entah itu pada ibu hamil, entah itu pada pokoknya sasaran kesehatan ibu dan anak termasuk lansia ya. Tugas panjenengan itu adalah mencari masalah. Itu. Nah, pencegahan masalah di tribulan 1 apa? Mungkin anemi atau mungkin ada praktek-praktek tradisional yang merugikan, itu digali. Digali, mungkin ataukah minum jamu atau suka pijet dan lain sebagainya digali betul. Ya, digali artinya jangan hanya percaya kepada ibu hamil tersebut, tetapi gunakan bahasa-bahasa yang sifatnya menjebak. Karena kalau pertanyaan itu vulgar, jelas karena ibu hamil tahu itu hal negatif, secara spontanitas, maka ibu itu akan menyatakan tidak. Tetapi kalau kita dengan sebuah strategi kalimat jebakan, maka secara otomatis dia akan menyampaikan apa adanya, ya. Terus kemudian trimester 1 tuh juga sudah harus ada persiapan antisipasi rujukan untuk menghadapi komplikasi, ya. Maka nanti rujukan terencana itu memang harus betul-betul dilaksanakan, ya. Nanti akan kami kawal dan kami pantau untuk maksimalisasi tentang rujukan berencana itu termasuk ya pelaksanaan pemeriksaan USG. Karena saya tahu di puskesmas itu ada keterbatasan dokter yang melaksanakan USG, kemudian juga ada maksimal rata-rata per hari, sedangkan K1 dalam 1 bulan itu juga tidak sedikit ya. Maka bagaimana nanti kepala puskesmas untuk memanajemen, membuat jadwal agar semua ibu hamil K1 itu betul-betul bisa diberi layanan oleh dokter. Terus kemudian pada tribulan 1 ibu-ibu semuanya ya kita bagaimana memberikan motivasi hidup sehat ya termasuk nutrisi, latihan kebersihan, istirahat dan lain sebagainya. Kehidupan sekarang beda dengan yang dulu kan gitu. Ibu hamil sekarang beda dengan yang dulu. Dulu fine-fine saja, ada ibu gemeli saja juga sampai dengan aterem, lahir juga normal, tidak ada operasi. Baik-baik saja. Dulu juga tidak ada mungkin kasus-kasus hipertensi yang sangat eh, memprihatinkan seperti ini ya ya karena karena memang eranya udah beda ya maka mau tidak mau kita mengikuti gitu ya. Kemudian pada saat tribulan 2 sebelum sampai 28 minggu ya itu pada prinsipnya ya sama dengan trimester pertama ya tetapi tambahi dengan kewaspadaan khusus mengenai preeklamsi tribulan 2 mulai ya. Walaupun kemarin saya sampaikan pemantauan, evaluasi dimulai sejak kontak pertama ibu hamil dipegang itu tensi tekanan darahnya berapa ya. Itu kemudian ada kenaikan berapa ya. Nanti akan saya sampaikan pada 12T. Kenaikan berapa sih normalnya? Kalau tidak normal berarti masalah, tidak ya tetap masalah itu. Nah, ini mulai kewaspadaan mengenai preeklamsi. Di dalam buku KIA, ya ibu-ibu semuanya yang terbaru kan, itu juga sudah ada screening preeklamsi, tetapi ketika kami melihat di lapangan, ya kosong, belum diisi juga. Nah, berarti artinya apa? Yang saya sampaikan trimester 2 ini tidak, apa namanya, belum terlaksana secara maksimal. Mbak Dian tolong dipantau yang mengikuti ya. Nanti siapa tahu ada yang termasuk jumlahnya ya. Oke. Kemudian antara minggu ke-28 dan 36 ya, itu sama seperti trimester 3 ya. Antara 28 sampai 36 minggu itu sama ya dengan trimester 1 ditambah tentang kewaspadaan preeklamsi, ditambah palpasi abdomen.
ya. Palpasi abdomen perketat di sana untuk mengantisipasi, mendeteksi apakah ada gemeli. Tapi setelah 36 minggu, selain yang saya sampaikan tadi, panjenengan adalah orientasi juga deteksi kelainan letak atau mungkin kondisi-kondisi lain yang memerlukan untuk kelahiran di rumah sakit nih ya, Ibu semuanya. Kemudian ya untuk setiap kehamilan itu perlu kita pahami itu kan dapat berkembang lah ya menjadi masalah atau komplikasi setiap saat. Ketika kita selalu pada saat melakukan audit, selalu kehamilan baik-baik saja, tiba-tiba begini, ini diponet baik-baik saja, tapi tiba-tiba hanya waktu jam, ibunya kondisi ini, jangankan dalam bulanan, dalam zaman saja masalah bisa berkembang itu, ibu-ibu yang harus kita waspadai itu. Dan saya yakin ibu-ibu semuanya ya itu sudah anulah ya pikiran dan hatinya itu sudah fokus selalu intent ketika ada kasus-kasus tentang kegawat daruratan. Saya percaya untuk kasus-kasus persalinan saya percaya. Ya, tetapi untuk kasus kehamilan karena ini adalah long time ya, itu yang kadang lena sama nifasnya ya. Tidak apa-apa. Kita melakukan upaya kejujuran saja. Karena apa ibu-ibu, alhamdulillah ya, ini upaya-upaya udah kita lakukan, kita sudah mulai start dan kami meyakini ya optimis akan ada sebuah perubahan ya, walaupun tidak saat ini, tetapi waktu-waktu ke depan akan terjadi perubahan tentang kesehatan ibu bayi dan AKI-AKB pasti akan turun begitu. Asal kita satu barisan, satu langkah, satu pasukan gitu ya. Nah, untuk itu kenapa setiap saat ada berkembang permasalahan, itulah perlunya panjenengan harus melakukan pemeriksaan kehamilan setiap bulan sekali. Walaupun ibu hamil tersebut sudah rutin melakukan pemeriksaan rutin tiap bulan, entah itu ke klinik, ya, entah itu ke bidan yang lain, ya, entah itu ke rumah sakit, dokter spesialis, ya, jangan percaya. Itu iya, tetapi tugas pokok panjenengan adalah tetap harus melakukan pemeriksaan. Jadi tahu perkembangannya, tidak hanya sebatas melihat bukunya atau hanya batas tanya atau lebih parah lagi hanya mendapatkan kabar informasi bahwa ibu hamil tersebut sudah periksa ke sana ke sana. Yang kemarin is okay, tidak ada masalah, tapi yang ini tidak berlaku. Kemudian ya untuk penata laksanaan ibu hamil secara keseluruhan itu adalah upayakanlah hamilnya itu sehat, lakukan deteksi dini komplikasi, lakukan tata laksana awal ya, lakukan tata laksana awal serta rujukan bila diperlukan. Bakso kuda itu kan penting, tetapi kok zaman gini masih ada merujuk tanpa bakso kuda kan lucu. Tapi itu ya terjadi. Jadi itu kami tuh kadang prihatin dengan melihat kondisi sekarang. Jadi mohon dimaklumi ya ibu-ibu kalau saat ini Dinas Kesehatan itu betul-betul kenceng di dalam penerapan apa yang kami rekomendasikan mulai dari kemarin. Persiapan persalinan yang bersih dan aman dan tentunya bagaimana perencanaan untuk antisipatif lakukan rujukan apabila ada kegawat daruratan ya. Kemudian ibu-ibu itu yang sekilas tentang bagaimana kita memberikan pelayanan ANC, jadi masih standar apa masih istilahnya umum ya, istilah umum sekarang. Itu bekal sebelum panjenengan memberikan pelayanan. Sekarang apa yang harus kita berikan, yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC, yaitu dengan standar 12T. Kalau yang awal-awal kemarin sama hari ini kan termasuk anamnese dan lain sebagainya kan, itu wajib panjenengan lakukan. Setelah itu adalah 12T yuk kita terapkan bersama. Pada saat kok ini masih materi yang mana ya? Tidak apa-apa, ini mungkin saya salah kirim ya. Untuk 12T ya, yang pertama adalah timbang berat badan dan ukur tinggi badan.
Ini saya menyampaikan secara umum ya. Nanti akan saya urai satu-satu. T yang kedua ukur tekanan darah ya. T yang ketiga ukur tinggi fundus uteri ya. T keempat tentukanlah presentasi janin dan JJJ ya. T kelima adalah ukur lila untuk menilai status gizi ya. Ini saya tidak minta untuk dihafal, tapi betul-betul harus dipahami dan diimplementasikan. Kemudian T ke-6-nya adalah pemberian tablet zat besi ya, minimal 90 tablet selama kehamilan ya. Zaman kini tidak lagi ada minimal ya, begitu dia tahu hamil rutin setiap hari minum tablet tambah darah. Zaman kini tidak lagi minimal 6 kali pemberian ANC, tapi setiap bulan sekali dan 2 minggu sekali pada ibu yang bermasalah. T yang ketujuh ya, tes laboratorium rutin, ada yang rutin dan ada yang khusus ya. Yang rutin bagaimana? Yang khusus bagaimana? Ya, nanti saya jelaskan. Kemudian T8-nya adalah screening status imunisasi dan berikan imunisasi TT bila memang diperlukan ya. Kemudian T9-nya adalah tes terhadap penyakit menular seksual ya. Kemudian T10-nya itu adalah temu wicara dalam rangka program ya perencanaan P4K dan lain sebagainya. Nah, ini tambah yang kedua yaitu T11-nya pemeriksaan USG dan terakhir adalah screening jiwa. Tuh ya. Apakah saya kecepatan? Mohon koreksi sebelum saya lanjutkan. Apakah saya terlalu cepat? Mohon koreksi. Ibu-ibu, saya mohon koreksi. Apakah saya terlalu cepat? Kenapa mereka tidak bisa ngomong? Dipateni langsung saka kene. Ya. Tilak deh, tilak. Kok nggak ada suaranya? Enggak, Bu, biasa aja. Jelas, Bu. Jelas, Ada suaranya. Sudah jelas, Bu. Jelas, Suaranya. Jelas suaranya. Jelas, Suaranya Bu. dia jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Lanjut. Tak pateni wedi ya. Bu, suaranya nggak kedengaran, Bu. Ya, ada suaranya, Bu. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Suaranya hilang, Bu. Maaf, aku dibisuke ya kasus ya. Baik, ini sudah dengar ya tadi dibisukan. Sudah, Bu. Dibisukan ya kasus. Baik, yang pertama saya upas T1-nya yaitu penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Kita sudah tahu bahwa ada batasan normal tinggi badan dan berat badan pada ibu hamil. Itu ya, sudah rekomendasi dari WHO dan itu harus menjadi catatan kita bahwa ya, tinggi badan normal ya untuk wanita dewasa itu kan 155 sampai dengan 160 cm. Itu untuk apa namanya wanita usia di Asia. Nah, kemudian berat badan normal sebelum kehamilan. Kalau berat badan normal sebelum kehamilan, ya, berat badan idealnya itu tinggi badan dikurangi 100 kali 0,9. Contoh,
tinggi badan 155 cm dikurangi berat badannya sama dengan 155 kurangi 100 kali 0,9 sama dengan 49,5 kilogram. Ini harus Ibu pahami, harus sudah di luar kepala. Jadi kalau ada ibu hamil datang ke tempat Ibu, mempunyai berat badan sekian, tinggi badan sekian, secara umum dia normal apa enggak? Itu ya. Kalau sudah tidak normal, apakah dia mungkin obesitas atau mungkin dia termasuk yang kurus, itu harus Ibu sudah catat di situ. Karena apa? Nanti akan ada keterkaitan data satu dengan yang lain untuk sebuah simpulan bermasalah. Kenaikan berat badan normal selama kehamilan ya pada trimester 1 ya minggu 1 sampai 12 minggu itu biasanya rata-rata 0,5 sampai 1 kilo. Itu juga sebagai bahan edukasi panjenengan. Oh ya Bu, ini berat badannya kemarin berapa ya? Itulah pentingnya pencatatan. Kita melihat yang lalu. Ya, berat badan kemarin ini, sekarang ini. Loh, berat badannya kok tetap. Loh, berat badannya kok naiknya sampai 3 kilo. Nah, itu Ibu bandingkan. Jadi, data yang saya berikan ini sebagai Ibu untuk pembandingan. Normalnya berapa? 0,5 sampai 1 kilo. Kalau kurang dari 0,5 atau lebih dari 1 kilo, itu masalah tidak? Masalah. Karena masalah itu ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan yang ada. Itu masalah. Ya. Kemudian pada trimester 2 itu 13 sampai 26 minggu itu normalnya 1,5 sampai 2,5 kilo. Kalau seandainya ada kalau seandainya ada ibu hamil 24 minggu, kenaikannya ada yang kurang dari 1,5 atau mungkin bahkan lebih dari 2,5, maka catat itu sebagai masalah. Kemudian pada trimester 3 ya antara 27 sampai 40 minggu kalau seandainya ada ibu hamil yang pada saat dengan lakukan pemeriksaan di usia 27 atau mungkin 30 atau mungkin 35, 40 kenaikan kok kurang dari 2 kilo atau lebih dari 3 kilo catat, angkat itu sebagai masalah ya. Nah, kalau kenaikan normal secara keseluruhan itu adalah antara 11 sampai 16 kilo. Itu untuk wanita dengan berat badan normal sebelum hamil ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau seandainya ya kita ini contoh aja kita ada audit ya, audit lah gitu ya, itu ternyata kenaikannya cuma 8 kilo, 9 kilo. Masalah tidak? Masalah. Pasti akan kami catat dulu berat badannya. Ya berarti kenaikannya tidak normal. Kemudian akan kita lihat lilanya bagaimana ya dia. Oh, lilanya normal. Ya sudah tidak kita catat. Oh, kemudian yang kedua, sosial ekonominya bagaimana ya? Kan di awal kemarin pada saat saya memberikan arahan rekomendasi, kan sampai pada penggalian sosial ekonomi. Itu dilarikan ke sana. Oh, kok sosial ekonominya kok baik? Wah, berarti tidak saya catat. Kemudian apalagi? Tak lihat riwayat itu kemarin pada saat kita melakukan interview. Loh, Ibu, oh ya Ibu ternyata ada riwayat penyakit. Apa ini? Oh, mungkin penyakit jantung atau apa? Oh, saya catat. Kira-kira ada hubungannya enggak? Apalagi dia punya penyakit TB nih. Kira-kira ada hubungannya enggak antara dia berat badannya kenaikan tidak normal dengan riwayat-riwayat sebelumnya? Itu gabungkan. Itu masalah. Nah, perlu diingat ya, bahwa kenaikan berat badan yang ideal dapat berbeda-beda. Itu tergantung individu masing-masing. Sehingga itulah pentingnya kita melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan begitu. Ya, jangan mengandalkan hasil pemeriksaan orang lain. Karena timbangan antara vaskes satu dengan vaskes lain itu pasti beda. Gunakan timbangan yang panjenengan ada untuk melakukan pemeriksaan bulanan. Gitu. Nah, sekarang ini saya giring panjenengan ya untuk sedikit menganalisa terkait bila berat badan ibu tidak normal itu bagaimana. Ya, oke. Sebelumnya dulu ya, mana tadi? Nah,
pada saat panjenengan melakukan pengukuran dan penimbangan berat badan, jangan lupa dicatat di buku KIA ya pada grafik pemeriksaan ibu hamil langsung ya, jangan lupa itu. Bila berat badan kurang, itu kemungkinan besar bisa terjadi resiko IUGR. Bisa juga akan terjadi resiko pada saat kelahiran. Bisa terjadi mungkin prematur atau mungkin resiko BBLR. Tapi bagaimana bila sebaliknya? Ya, resikonya bisa diabetes gestasional atau mungkin resiko hipertensi bisa resiko bayi besar, bisa enggak? Bisa. Lah kalau resiko bayi besar, nanti kira-kira mengarahnya kemana? Ke proses persalinan. Kalau sampai itu nanti terjadi, ya, tiba-tiba datang dengan bayi besar, ya, nah itu resiko apa nanti? Ya bisa terjadi distosia bau, bisa terjadi aspeksi, fetal distress, ya, di saat proses persalinan, ya, bisa terjadi malah akhirnya menjadi sebuah kefatalan pada bayi, kan begitu ya, itu. Nah, ini ibu-ibu hasil penimbangan catat di grafik evaluasi. Itu sampai kami screenshot itu buku KIA, kami tayang di slide. Itu tulis di situ. Jangan sampai itu kosong ya setiap bulan. Nah, yang harus dilakukan agar kenaikan BB stabil, pemantauan BB secara teratur, tentunya pola makan, penyelesaian aktivitas fisik. Jadi penggalian informasi adalah resep yang saya berikan hari kemarin dan awal tadi sebelum saya masuk di 12T. Apabila hasil tidak sesuai, ya, berat badan ini apabila hasil tidak sesuai, maka ini adalah masalah. Maka ini adalah masalah. Terus kemudian selanjutnya ya adalah pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah bahwa ini adalah sangat penting untuk memantau baik kesehatan ibu dan janin. Dan ini menjadi troublemaker dan ini menjadi penyebab utama kematian di tempat kita. Ya, baik dari tahun ke tahun. Hipertensi merupakan preeklamsi ranking nomor 1. Nah, untuk klasifikasi tadi saya menyampaikan ya, untuk apa namanya? Batasan normal pada ibu hamil tekanan darah sistole atas itu kan kurang dari 120. Ya, tekanan darah diastolanya di bawah atau kurang dari 80. Ya, itu. Tetapi masing-masing orang kan beda. Ibu pedomannya jangan yang saya sampaikan ini. Tapi adalah biasanya ibu itu tensinya berapa. Nah, ibu berpedomanlah pada batasan normal kenaikan tekanan darah pada ibu hamil ini. Jadi ketika Bu Tuti itu ya biasa 90 darahnya ya. Nah, itu panjenengan itu yang dipegang. Bu Tuti biasa 90. Nanti setiap kali panjenengan melakukan pemeriksaan tekanan darah pada saat melakukan pemeriksaan ibu hamil, kunjungan ya, neonatalnya itu ya, mohon maaf antenatalnya itu ya. Bagaimana kenaikannya? Ya, normalnya adalah antara 10 sampai 15 mm Hg. Yang diastolanya adalah tidak boleh lebih antara 5 sampai 10. Pada saat kunjungan berikutnya, Bu Tuti dengan lakukan pemeriksaan tekanan darah, ternyata 120, normal apa tidak? Secara umum, ya, saya 115 wis. 115, ya oke. Kemarin tadi saya 90, sekarang dia periksa 115 atasnya saya. Nah, 115 kalau dari tekanan darah umumnya itu normal. Kan normalnya kan kurang dari 120, oke? Tapi tidak berlaku buat Bu Tuti. Karena Bu Tuti 90, kemudian menjadi 115, maka ada kenaikan 25. Normal tidak? Normalnya kan 10 sampai 15, berarti tidak normal. Oke? Berarti itu masalah. Kemudian untuk klasifikasi hipertensi pada ibu hamil ya, itu adalah antara 120 sampai 139, Ulang ya, bawahnya 80. ulang ya. Mbak, ini ada yang bocor. Lo captionnya. Ben. Gak usah dimatiin. Kalau saya menyampaikan, kemudian panjenengan ngomong sendiri, kira-kira bisa masuk nggak?
Tidak bisa, Bu. Nah, itu loh dipegang ya. Apalagi sambil ngerumpi kan tidak bisa ya. Kita ngomongnya serius tetapi sambil ngomong, pasti yang saya ngomong nggak didengar kan gitu ya. Klasifikasi hipertensi pada ibu hamil itu kalau ringan itu ya antara 120 sampai 139. Diastolanya adalah 80 sampai 89. Kalau hipertensi sedang ya itu adalah sekian dan hipertensi berat sekian. Jadi ketika ibu melakukan pemeriksaan tekanan darah untuk menganalisis ibu adalah yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau seandainya tidak normal, maka tugas ibu selanjutnya adalah untuk mengklasifikasi dia masuk hipertensi yang ringan, sedang, atau yang berat dengan pedoman yang ini barusan saya sampaikan. Kemudian ya apabila tidak sesuai, setiap kali ada T1 sampai T12, selalu dalam slide saya tulis. Apabila hasil tidak sesuai, maka ini adalah masalah. Ya, oke. Resikonya apa? Ya, PEB, gangguan pada pembuluh darah, sistem organ, IUGR, prematur, kerusakan plasenta, ya, yang jelas adalah kematian itu, eklamsi. Nah, kemudian ibu-ibu, hasil pengukuran tekanan darah tolong dicatat di grafik evaluasi. Ya, di grafik evaluasi. Itu sudah ada, wajib ditulis. Oke. Terus kemudian selanjutnya ya ibu-ibu semuanya 2 ya tadi berat badan, tinggi badan. Kemudian yang kedua adalah tekanan darah. Kemudian T3-nya adalah pengukuran lila. Untuk pengukuran lila kita tahu normalnya adalah 23,5 sampai 32,5 cm. Apabila kurang dari 23 sampai 25, 23,5 sampai 30 kurang dari 23,5 maka itu tidak normal, artinya masalah. Atau bila lebih dari 32,5 maka itu juga masalah. Ya, untuk lingkar lengan atas rendah itu adalah kurang dari 23,5 cm, itu sudah bisa menunjukkan adanya kekurangan gizi, tapi belum dikatakan kek. Dikatakan kek itu adalah berdasarkan IMT. Kalau berdasarkan lila ya itu hanya suspek. Apa yang terjadi ibu-ibu? Jadi antara normal tidak, kalau tidak normal masalah, kalau masalah kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, kalau itu kurang ya bisa kekurangan gizi, bisa kan? Bisa. Anemi bisa? Bisa. IUGR bisa? Bisa. Bisa nggak kesulitan saat persalinan? Bisa. Apa coba? Partos tak maju, partos macet ya karena kelelahan dan lain sebagainya. Nah, kalau lebih masalah juga iyalah apa? Obesitas ya, mungkin DM gestasional ya, hipertensi ya, kesulitan saat persalinan ya, kemudian partos tak maju, bisa partos macet. Jadi kalau seandainya sampai ada partos tak maju atau partos macet, kalau seandainya tiba-tiba ada hipertensi, ya itu banyak penyebabnya ya. Bisa jadi mungkin dilihat dari lilanya. Loh, lah kok hipertensi, lilanya normal enggak? Dilihat lila. Kemudian apalagi yang sekiranya mengarah di hipertensi ya tadi aku matur apalagi kira-kira mengarah nang hipertensi apalagi ya nah itu nanti jenengan catat satu-satu ya. Saya mengingatkan kembali, data antara satu dengan yang lain pasti ada keterkaitan. Ketika panjenengan menemukan satu yang tidak normal dan mbok angkat sebagai masalah, maka gali di item-item yang lain. Pasti ada sambungan-sambungan di sana. Nah, kemudian hasil pengukuran lila yaitu catatlah dalam grafik evaluasi. Di mana itu? Ada sudah ya. Jadi pencatatan ini mulai kami kami tekankan karena salah satu permasalahan utama adalah kepatuhan di dalam buku KIA ya. Kan kemarin saya angkat 2 kepatuhan dalam buku KIA, kemudian adalah rendahnya mohon maaf kurang maksimalnya kita di dalam screening dan deteksi resiko. Oke. Yang keempat adalah pengukuran TFO. Kalau panjenengan mau mencari masalah, maka niki jadikan pedoman ya bahwa untuk TFU trimester pertama 6 sampai 12 cm
Yang kedua 12 sampai 20. Trimester ketiga adalah 20 sampai 30 cm. Kalau tidak sesuai ini, maka itu masalah. Ya, pencatatannya tolong dicatat di grafik evaluasi, ada di situ. Jadi, kapan itu mengisinya? Ya paling enggak kan setiap bulan sekali, ya, atau 2 minggu sekali pada ibu hamil yang tidak normal. Kalau TFU tidak sesuai, kok pikiran kita kemana? Ya kalau itu kurang, bisa jadi IUGR. Berarti ada pertumbuhan janin yang tidak normal. Kok TFU-nya harusnya sekian, kok ini sekian, kenapa? Bisa jadi ibu ekek atau kekurangan gizi, ya itu. Kalau misalnya ada kelahiran prematur, ya kita guide kan di sana. Bisa jadi mungkin ekek, ya kan, ngono kan, ya. Atau mungkin oligohidroamnion. Nah kalau misalnya TFU terlalu tinggi apa? Ya itulah pentingnya kita 12T ini kita terapkan, ya. Ketika kita melakukan pemeriksaan, ya, itu kan ada pemeriksaan TFU salah satunya. Tujuannya untuk ini, ibu-ibu, ya. Untuk mencari masalah. TFU ini kok harusnya itu 20 cm, kok ini jadi 30 cm di trimester kedua. Ya mungkin janin besar, akhirnya kan kita usil. Hubungannya sama apa? Hubungannya akan dilanjut dengan pemeriksaan JJJ. Kok ini gede, tak golek aneh. JJJ-nya mungkin lebih dari satu. Dari sisi ini kini, dari sisi kanan. Oh iya, ternyata curiga. Gemeli ya, gitu. Nah itu. Loh, tetapi JJJ-nya satu. Oh berarti apa? Kemungkinan janin besar ini bisa. Loh, janinnya kok tak oplak-oplak, tak goyang-goyang kok ya ketok ya kok ya sithik. Berarti mungkin polihidroamnion, kan gitu. Atau mungkin nanti resiko DM gestasional atau bisa resiko hipertensi kan gitu. Nah, ini ya pengukuran tentang TFU ya. Dan saya mengingatkan kembali batasannya itu apabila di luar itu maka yuk catat sebagai masalah. Ketika sudah dapat masalah satu, cari masalah-masalah di yang lain berdasarkan anamnesanya tadi. Di dalam SOAP ya, itu ya untuk menggali itu kan pertama anamnesa dulu. Anamnesa pun itu ada dua kan, anamnesa langsung sama pasien, anamnesa dengan keluarga atau dengan suami kan gitu. Setelah itu kita tidak boleh percaya kan dari anamnesanya doang. Kita lakukanlah pemeriksaan. Itu namanya data objektif sama subjektif. Kemudian setelah pemeriksaan objektifnya, gadoke dengan subjektif objektifnya, maka kita interpretasi datanya. Oh, begini, 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 barulah kita bisa mengambil kesimpulan atau diagnosanya apa. Oh, ibu hamil kesimpulan dengan ini. Ya, kan untuk intervensi. Ya, itu. Sekarang TFU yang T-nya yang ke-5. Yang penting jam 2 selesai, kita komitmen. Jam 2 harus selesai. Kalau misalnya kok hari ini kita hanya pada T berapa? T5 ya nggak apa-apa Ibu ya. Jadi lebih baik kita pelan-pelan sedikit menyampaikan karena inilah rekomendasi kami buat kalian semuanya. Yang kelima DJJ. Nah, DJJ normalnya berapa Ibu? 110 sampai 160 per menit. Kalau sampai di luar itu, maka itu masalah. Masalah adalah ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan yang ada. Pokoknya saya ulang-ulang, masalah. Nah, hasil pencatatan ya tolong dicatat pada grafik di buku KIA-nya. Ada itu ya di slide saya. Silakan dilihat. Kenapa kita mencari masalah membandingkan? Karena kalau itu masalah, kemungkinan apa yang terjadi. Nah, pada ibu apa? PEB bisa, plasenta previa bisa, kerusakan pada plasenta bisa. Loh kok iso? Ya bisa. Ini kan sign, ini kan knowledge, keilmuan ini. Kalau udah keilmuan ya itulah profesi kita berdasar knowledge keilmuan atau sign. Pada bayi apa? Fetal distress, kelainan kongenital pada janin bisa, IUFD bisa, kan begitu. Ya. Ini biasanya sering kita fokus ketika kita kita memberikan pertolongan persalinan. Ya, tetapi pada pemeriksaan kehamilan, mohon maaf ya, pemeriksaan itu kan berapa menit toh?
Meriksa JJJ. Hanya berapa toh? Tetapi kadang kita wis tek 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 wis normal iki. Ya karena mungkin jam terbangnya tinggi kan begitu. Ukur dengan benar. Maksudnya hitung dengan benar bahwa memastikan kok ragu. Ketek kamu 111 ya tak baleni meneh. Nah, soalnya selisih 1 aja itu kita sudah menganggap masalah. Itulah ya JJJ, pemeriksaan JJJ ya ibu-ibu semuanya catat di sini. Dan tugas panjenengan mencari masalah bandingkan dengan nilai normal. Karena apa? Apa yang terjadi ketika tidak normal? Pada ibu bisa PEB, bisa plasenta previa, kerusakan pada plasenta, ya, pada bayi bisa fetal distress, ya, kelainan kongenital dan pada bisa juga IUFD. Itu ibu-ibu ya, saya tambah 1 lagi, soalnya masih kurang 2 menit, lumayan ya. Jadi memang ini belum ada sesi tanya jawab ya. Memang kita hanya memberikan rekomendasi. Jadi tidak ada tanya jawab, memberikan rekomendasi. Nanti ada sesi sendiri pembahasan kasus ya. Dan ketika saya memberikan kasus ya, nanti akan saya tunjuk salah satu di antara ibu-ibu semuanya ini untuk menyampaikan atau melakukan analisis terhadap kasus yang saya sampaikan. Ini pemeriksaan USG. Ya, pemeriksaan USG ya, ini adalah pada tribulan 1 dan trimester 1 dan trimester 3. Ya. Kalau trimester 1 kenapa toh? Ya tidak hanya sepenting ketemu dokter di USG, tidak. Apa yang panjenengan harapkan? Apa yang panjenengan tunggu selaku bidan, khususnya bidan desa ketika ibu hamil tersebut di USG? Yang pertama, harus ada catatan dokternya di buku KIA. Kemudian apalagi harus ada rekomendasi untuk panjenengan. Apabila belum ada rekomendasi untuk panjenengan minta pada dokternya, ya. Karena pada tribulan pertama itu untuk men-screening kesehatan ibu secara seutuhnya termasuk USG, walaupun USG-nya USG terbatas. Kalau pada saat trimester 3 ya, itu untuk mengetahui bagaimana kondisi kehamilannya saat ini sekaligus untuk memperkirakan dia melahirkan di mana begitu ya. Nah, pencatatan hasil USG ya itu oleh dokter di puskesmas di buku KIA nanti disampaikan pada beliau karena kadang juga mungkin mohon maaf ya hal-hal seperti teknis seperti itu Bu Dokter Pak Dokter itu kadang pasrah karo bidani ndak. Kalau ini tolong Bu Dokter sendiri yang harus menulis, dokternya sendiri yang harus menulis di buku KIA di lembar pemeriksaan dokter trimester 1 dan trimester 3 ada. Nah, pemeriksaan USG ibu-ibu pada K1 itu ya, mungkinkah KIT, mungkinkah ada kehamilan ganda di sana? Atau mungkin ada kelainan jantung pada janin? Ataukah ada kelainan otak pada janin? Adakah kelainan tulang pada janin? Mungkinkah itu janin IUGR? Bagaimana kondisi plasenta? Bagaimana kondisi cairan amnion? Itu yang akan digali pada K1. Tapi pada saat tribulan 3 K5-nya, adakah kelainan jantung, otak, dan tulang pada janin? Apakah janin IUGR? Bagaimana posisi janin? Bagaimana letak plasenta? Ya, dan fungsi plasentanya bagaimana? Itu tugas dokter untuk melakukan USG. Tujuannya untuk ini. Untuk apa? Ya untuk mendeteksi. Untuk deteksi apa? Ya tadi, K1 itu ada 8 yang dideteksi, K5 ada 5 yang dideteksi. Untuk apa? Ya untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan apa? Ya intervensi. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah ini nanti mau ngelahirin di rumah sakit, atau cukup di PONET, atau cukup di PNB, normal atau tidak normal, itulah ya. Jadi memang ini namanya ANC kolaborasi ya, interprofesi ya, kolaborasi interprofesi. Artinya pada saat pemeriksaan ANC tidak hanya bidan aja, ada dokter khususnya pemeriksaan USG, kemudian ada nanti tenaga analis laborat untuk pemeriksaan laborat, ada lagi nanti petugas gizi kaitan dengan dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu apabila ditemukan kelainan pada janin, mau ya, Kak Ana.
apabila ditemukan kelainan pada janin, maka ini adalah masalah. Itu ya Ibu-ibu semuanya ya. Sudah 6 T yang saya bahas di kesempatan kali ini ya. Tolong nanti dipahami, dicermati ya. Materi mungkin nggak apa-apa disampaikan. Jadi nanti biar untuk apa ya, orang namanya wis usia ya, ketika mendengarkan saya mungkin paham ya, tetapi kadang nanti buat kepean lupa kan gitu ya. Nanti kasihkan aja materinya. Nah, pada saat saya memberikan penjelasan ya, harapan saya Ibu itu udah megang buku agenda, udah tadi ya, nulis mana yang perlu ditulis, dirangkum begitu ya. Karena kalau saya menjelaskan kan tidak mungkin ada di slide. Nah, ini ya, oke. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah ya, 2 series sudah kita laksanakan. Saya yakin ini lebih baik dari hari yang kemarin. Kalau hari kemarin mohon maaf sekali ya, namanya saya baru pertama ya, kadang ada kendala teknis, kami kurang begitu memahami, gangguan sinyal dan lain sebagainya ya. Jadi untuk kali ini kami itu khusus di podcast ya. Kami semuanya ada nih di podcast. Komplit ini dari Subbidang Keska dan Gizi karena ini adalah untuk pembelajaran bersama termasuk saya. Dan alhamdulillah sudah jam 2 lebih. Terima kasih. Selamat apa namanya? Beraktivitas di hal yang lain sebagai ibu rumah tangga mungkin mempersiapkan hal-hal kaitan sama berbuka puasa. Saya kira itu ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih dan sampai ketemu di hari apa, Dik? Hari Selasa. Hari Selasa ya. Sampai ketemu di hari Selasa karena hari Jumat itu adalah nanti kita jatahnya dengan bidan koordinator, bidan puskesmas dan programmer puskesmas dan programmer anak untuk pengkajian lebih dalam cara menganalisis sebuah masalah. Baik Ibu-ibu, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Terima semuanya, kasih Bu Budi. terima kasih kepada Bu Tutut yang sudah menyampaikan untuk hari kedua ini, nggih. Terima kasih untuk semangatnya teman-teman semuanya. Pada hari ini bisa kami rangkum untuk materi terkait dengan pelayanan ANC yang perlu diperhatikan tentunya adalah harus diakui kita masih banyak kelemahan nggih dalam memberikan pelayanan yang terburu-buru, kemudian yang ya dari terburu-buru tadi menyebabkan screeningnya terlewatkan. Nah, itu kemudian untuk pemanfaatan buku KIA sekali lagi teman-teman tulis atau catat semua hasil pemeriksaan di dalam grafik evaluasi. Dari pantauan kami masih banyak yang kosong di grafik hasil pemeriksaan ini atau evaluasi pemeriksaan. Juga di screening preeklamsi itu kan di buku KIA ada nggih. Meskipun normal tapi di kontak awal itu harus terisi semua untuk yang apa screening preeklamsi. Kemudian attitude teman-teman dalam memberikan pelayanan, meskipun kita sudah akrab, kita sudah kenal dengan ibu hamil tersebut, attitude harus tetap dijaga, kesopanannya tetap harus dijaga seperti itu. Kemudian tupoksi bidan mengingatkan kembali pelayanan KIA, pelayanan KB dan pelayanan kesehatan reproduksi. Tupoksinya sepertinya kita tambah lagi ya, teman-teman ya. Tupoksinya mencari masalah untuk teman-teman bidan. Ya, gitu nggih. Nah, kemudian untuk evaluasi hari ini, mohon teman-teman untuk backgroundnya yang masih dibuka, yang masih belum tertulis langsung meeting si Buba, untuk besok harus sudah dipasang backgroundnya. Tadi sudah kami ingatkan sebetulnya. Ya. Ya. Kemudian mengingatkan juga, kemudian untuk materi tadi ya, kelemahan kita kepatuhan pengisian buku KIA, ya, untuk bisa diingatkan. Jadi memang tujuan kita untuk Zoom ini adalah mengingatkan kembali apa yang sudah dikerjakan teman-teman. Ngaten, tetap semangat. Monggo untuk hari kedua. Oh, kita monggo on cam semua. Kita akan foto bersama dulu, nggih.
lapor kapus. Nggih, mengingatkan untuk series kedua ini setiap hari untuk bisa dilaporkan ke Kepala Puskesmas, nggih. Tadi kami lihat mundur 2 Pak Anton ikut secara pribadi, matur suwun apakah masih stay di sana. Untuk yang lain segera dilaporkan mungkin besok pagi sebelum melakukan aktivitas pelayanan bisa dilaporkan terlebih dahulu. Monggo Mbak Dian minta bantuan. Oke. Mas Sabto foto bersama dulu. Foto. Ya, nanti di masa baikku Mbak Ika belum Mbak Ika Siwiyanti ini wajahnya belum terlihat. Ayo, pasang muka termanisnya, tercantiknya. Ini mau difoto. Ini Ini mau difoto Mas Sabto. ngantuk kan tercantik, Mbak. Ya, Wajah ngantuk kan golek wajah wajah ngantuk. tercantik. Nggak apa-apa, Mbak Buti masih cetar itu. Tapi saya tak sampaikan ngantuk didengar nggak? Ya, tadi ini ngantuk tadi bukan kan materi. Bukan ngantuk, Mbak, pas disampaikan. Ya, oke, siap. Ya, yuk 1, 2, 3. Jangan lupa. Ya, Ya, ya. selanjutnya. Sesi berikutnya 1, 2, 3. Oke, sesi berikutnya 1, 2, 3. Sudah. Sampun. Tapi enggak ya. Mbak Nurul. Ya, monggo kita Makasih, tutup Mbak Nurul. dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf. Terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih. Kalau sedikit nggak apa-apa, nggih. Terus mengingatkan besok untuk Jumat adalah agendanya Bikor, penanggung jawab program Ibu dan penanggung jawab program Anak. Untuk bidan kita ketemu lagi hari Selasa. Oke, siap Bu Nurul. Ya, saya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.